sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, nanti akan saya bahas bagaimana 5 menit teman-teman bisa closing dari online. Ya, caranya simple dan itu sering teman-teman lakukan. Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipin, Kang Irfan dibantu dipin. Oke, saya bisa ya. Jelas gak suaranya? Jelas, 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 Coach. Jelas. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi dengan saya Rizky Nugraha. Tadi udah dikenalin sama salah satu MC terdahsyat di komunitas SSB Team ini. Suaranya pelan? Kenceng nggak? Kenceng ya? Alhamdulillah hari kemarin tanggal 14 Februari sudah menunaikan ya, sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Tergantung pilihan teman-teman itu bebas ya. Yang penting mungkin di tanggal 14 Februari kemarin mungkin teman-teman berbeda pilihan ya, berbeda pendapat. Yang akan tetapi adalah di Zoom kali ini kita satukan kembali satu misi bebas hutang, bebas riba. Setuju nggak kira-kira? Udah gak ada perdebatan ya? Udah beres ya? Oh, setuju. Saya doakan dulu buat teman-teman yang belum bisa beli mobil, segera bisa beli mobil. Yang belum bisa beli rumah, segera bisa beli rumah. Ya. Yang belum nikah, segera nikah. Yang udah nikah, silahkan isi sendiri. Apa kabar nih teman-teman? Ini luar biasa nih yang hadir di Zoom kali ini udah 495, belum lagi di YouTube ya, lagi live juga. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Restu Satrio ya. Karena di YouTube tersebut udah banyak materi-materi yang sangat luar biasa. Kalau nggak di-subscribe kayaknya nggak akan lanjut ini. Nggak akan lanjut materinya. Tidak Kabar boleh baik nggak Merdeka, diklik nanti Alhamdulillah. nanti ada video diklik nanti baru cari filenya di mana. Jadi walaupun berbeda Ya, pilihan apa di yang hari ini kemarin ya kita apa satukan screen visi, lainnya itu apa satukan misi kembali di hari sekarang. harus klik Insya dulu Allah apa di mana kembali lagi ke tujuan teman-teman, bebas hutang, bebas riba, beli kendaraan secara cash, beli rumah secara cash. Oh iya, siap-siap Mas. Yang belum nikah segera nikah, yang udah nikah silahkan isi sendiri. Alhamdulillah yang hadir banyak ya. Ini luar luar biasa sekali. Tadi ada yang dari Dubai, ada yang dari Malaysia. Kemudian dari mana? Nagreg. Oh, Nagreg bukan luar negeri ya. Nikah Kes, Taiwan. Siap Mas, Pilpres sudah selesai. Wah. Putus-putus suaranya. Papua hadir. Bekasi, Abu Dhabi. Kemarin saya ke Abu Dhabi sama tim. Riyadh, oh, Tangerang, Tangerang bukan negara kayaknya ya. Madiun, Batang, Maja, Banten, Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke yang hadir dari negara-negara luar juga luar biasa ya. Tetap stay, tetap nyimak. Udah lama kayaknya saya nggak ngisi Zoom ya. Tapi teman-teman kangen nggak sih? Ya, saya ngisinya paling saya dapat instruksi dari Pak Restu, Kang Risiana jangan lama-lama ya ngisinya katanya. 2 menit aja katanya. Gitu. Jadi karena emang 2 menit ya udah kayaknya nih. Siap. Jadi kebanyakan kan ini yang sering ketemu saya di mana sih? Yang baru ikut Zoom siapa aja? Yang baru ikut Zoom, yang baru ikut Zoom. Yang baru ikut Zoom banyak gak? Atau reseller-reseller baru yang baru ikut Zoom pertama kali, tapi mentornya nggak ada? Nah, baru tuh kan banyak. 2 menit kurang sedikit katanya. Ini ketiga kali, padahal saya dulu sering isi ya. Kemarin karena emang agak sibuk juga ya di sini. Tapi alhamdulillah tadi Pak Resul telepon, Riz ngisi katanya. Siap Pak.
Demi teman-teman semua, saya sempatkan waktu insya Allah hari ini mudah-mudahan bisa maksimal. Sering main ke rumahnya Kang Aris. Wah, siap Kang Sony. Baik teman-teman, karena ini kebanyakannya mitra baru ya. Jadi akan saya bahas tuh paling hanya sedikit saja, di mana ini hal dasar, ada satu pepatah dan satu momen, ada yang membuat orang bergabung jadi reseller itu tiba-tiba sebelum mulai itu langsung berhenti. Ada ya? Siapa di sini ada nggak kira-kira? Udah baru bergabung jadi reseller di bisnis kita, tiba-tiba berhenti. Ada satu fase di mana teman-teman yang sering mengalami hal itu, ketika baru memulai saja, ataupun baru bergabung, tapi teman-teman udah mulai berhenti. Udah langsung berhenti. Ada nggak kira-kira? Nah, boleh tahu nggak apa yang membuat orang yang sudah mulai, yang sudah bergabung jadi reseller, apalagi yang baru-baru kemudian berhenti? Ada satu faktor yang membuat hal itu. Kira-kira apa? Satu hal yang membuat teman-teman kita baru bergabung di bisnis kita tiba-tiba berhenti nih. Ada satu faktor. Apa yang membuat satu faktor itu yang membuat teman-teman bisa berhenti? Impian kurang kuat, susah closing, apalagi? Gak percaya diri, prospek ditolak, ditolak, ditolak. Susah dapat reseller, masih punya penghasilan. Ini semuanya nih hampir benar nih, penolakan. Putus cinta katanya. Ada yang baru bergabung, Neng doain ya gabung di bisnis ini buat memperjuangkan Neng. Enggak kita putus aja. Kurang kuota. Malas-malasan. Oke, semuanya hampir benar teman-teman ya. Ini luar biasa, antusias sekali. Satu faktor yang membuat teman-teman baru bergabung jadi reseller tiba-tiba mulai berhenti lagi nih. Padahal hal sebenarnya adalah yang sangat sepele. Sepele sekali. Takut diputusin pacar. Saya kasih judulnya ini adalah eh, satu faktor itu adalah namanya PHP ya. PHP itu apa teman-teman? PHP itu adalah salah satu penolakan tersulit ya. Salah satu penolakan tersulit di mana orang yang sering terkena PHP adalah orang yang duluan ke knockout. Ya, orang yang pertama dan yang sering kena PHP adalah orang yang ke knockout. Pemberi harapan palsu. Ini yang pemberi harapan palsu, cewek apa cowok kayaknya yang banyak. Ya, siapa di sini yang sering di PHP ini sama calon reseller nih? Ya, wah cowok pasti yang ngetik cewek pasti ini. Yang bilang cowok pasti yang ngetik cewek, yang bilang cewek pasti yang ngetik cowok. Ya, PHP itu adalah salah satu penolakan tersulit ya, yang mungkin teman-teman saya yakin yang udah bergabung jadi reseller pasti teman-teman merasakan hal dasar penolakan pertama ini. Baru bergabung, udah mundur. Kenapa di PHP-in terus? Semakin jatuh semakin cepat dan semakin down. Ya, begitulah cerita orang-orang yang biasanya apa namanya? Yang sering terkena PHP ya. Gampang banget. Untuk downnya gampang, untuk turunnya gampang, kemudian untuk berhenti di bisnisnya gampang. Tapi justru hal itu yang saya rasakan ketika di PHP itu justru hal-hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya mungkin kalau misalkan saya cerita sekarang ya udah merasakan dan mungkin sekarang pun saya juga masih merasakan nih di PHP ini ditolak dan lain-lain. Ya justru itu adalah sebuah seni dalam kehidupan berbisnis. Kalau misalkan teman-teman nggak di PHP-in ya kaya semua dong ya. Kalau teman-teman nggak ditolak kaya semua dong. Jadi PHP itu adalah sarapan wajib teman-teman. Sarapan wajib ketika teman-teman berbisnis. Jadi gak usah khawatir karena mungkin ada karena kurangnya pengalaman, kemudian orang-orang yang baru
biasanya orang yang paling gampang, orang yang paling sering kena PHP. Loh, kok bisa gitu? Karena emang gini teman-teman, cerita sedikit. Kita misalkan prospek offline, nanti akan dikasih tahu caranya bagaimana biar dia di PHP-in dan bagaimana cara closing cepat hanya dalam waktu 5 menit. Ya, kira-kira mau dibahas nggak kira-kira? Sudah ngisi formulir juga nggak jadi, nanti kita bahas nih. Ya, ada satu yang benar-benar saya praktekin langsung dan itu langsung terbukti closing. Ya, tapi nggak tergantung rezekinya ya tergantung rezekinya, tapi setidaknya kita ikhtiar. Kalau misalkan ini mau dibahas, insya Allah dibahasnya nanti sampai jam 4 lebih 1/4. Jam 4 subuh lebih 1/4. Pertanyaannya siap nggak nih? Ya, kalau misalkan mau tapi nggak siap gimana? Ada yang bilang siap, wah mau. Yang siap silakan, saya mau tidur kayaknya. Ya biasanya reseller-reseller baru yang sering kena PHP itu adalah reseller-reseller baru yang terlalu barbar, terlalu semangat dan lain-lain. Semangat memang perlu, teman-teman. Ya, semangat memang perlu. Setiap berbisnis semangat itu perlu, ya. Jadi ketika kita ngikuti sebuah seminar, ya, kita sebagai top mentornya, kita sebagai mentornya, kita undang nih, misalkan teman-teman jalaninya offline. Ya, teman-teman jalani offline, teman-teman undang salah satu teman-temannya, sampai datanglah ke tempat acara yang dipresentasi itu, dan setelah untuk dipresentasi itu, teman-teman, alhamdulillah nih, bilanglah namanya si Budi misalkan. Bud, gimana presentasinya? Gimana buat pembahasannya? Sama top-top leader saya. Nah, Budi bilang, saya pelajari dulu ya. Insya Allah nanti saya kontak lagi. Dan tiba-tiba si calon reseller itu namanya Budi. Tiba-tiba hilang lah, gak ngabarin lah. Di WA gak dibales. Kemudian di telepon gak diangkat. Padahal ini sebuah callback gitu. Tetapi ketika teman-teman masih baru belum tahu cara mengatasinya seperti apa. Belum tahu cara menghadapi PHP ini seperti apa hingga akhirnya teman-teman wah semangat karena Budi bilang saya pelajari dulu ya. Nanti saya hubungi lagi. Pas di WA nggak dibalas. Pas di telepon nggak diangkat, diblokir we tungtung nama gitu kan. Nah, Kang Idon nih jawabnya diblokir. Berarti Kang Idon sering diblokir kayaknya nih. Wah. Oke, tahu ceritanya lah, ya. Tahu ceritanya lah. Kebanyakan seperti itu. Ya, saya yakin teman-teman pasti ngerasain. Apalagi yang teman-teman bergerak di bidang offline. Di bidang offline teman-teman, wah, undang sini, undang sana. Hingga datanglah ke sebuah pertemuan, di mana sebuah pertemuan itu hingga akhirnya si calon resellernya bilang, oke Bud, oke Kang Aris, saya paham nih, saya mengerti dengan apa yang disampaikan. Nanti saya hubungi lagi ya. Tiba-tiba mundur. Jadi hal-hal seperti itu ketika kita jalani offline emang sebuah seni. Kalau misalnya teman-teman nggak pernah rasakan ditolak, kemudian teman-teman ketika nggak pernah merasakan di PHP-in, siapa di sini yang belum pernah nih? Yang belum pernah di PHP-in siapa nih? Yo, jujur, jujur. Belum pernah ditolak, belum pernah di PHP-in, siapa aja nih? Sering, sering, sering. Wah, ada yang bilang enggak, ada. Kalau misalkan ada yang bilang enggak pernah di PHP-in, enggak pernah ditolak, berarti teman-teman tinggal tanya kepada diri sendiri, pernah prospek atau enggak. Jadi PHP ini adalah sebuah seni yang menggambarkan bahwa kita berjuang, bahwa kita selalu menginformasikan bisnisnya, ataupun misalkan ada calon reseller kita, ada satu reseller yang udah jadi reseller, tiba-tiba menghubungi tiba-tiba menghubungi Anda bilang kayak gini, Kang Aris, wah saya punya calon reseller nih, orangnya keren, orangnya dahsyat, orangnya kaya, pengusaha dan lain-lain. Tiba-tiba pas di kontak
Saya bantu presentasi. Wah, si reseller saya bilang, wah kalau misalkan ini Ceromlah gabung Kang Aris, yang ada di kota Sulawesi misalkan gabung, pokoknya Sulawesi rata. Ada yang resellernya bilang kayak gitu. Sehingga si calon resellernya itu terjadi edifikasi terbalik kepada leadernya. Edifikasi terbalik kepada leadernya, akan tetapi leadernya tetap membantu hingga akhirnya Ceromlah pun gabung. Nah, wah, saking senengnya ya sebagai bapak ibu yang masih baru bergabung di bisnis ini, hingga akhirnya dapatlah Ceromlah seorang pengusaha tadi. Pokoknya kalau Ceromlah ini bergabung bakalan rata. Wah, ada yang kayak gitu nggak? Tiba-tiba Ceromlahnya nggak jalan. Tiba-tiba Coromlahnya malah down. Karena apa? Karena orang yang tadi baru bergabung itu selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Selalu mengharapkan diri kepada orang lain. Selalu mengharapkan bantuan terhadap upline-nya. Selalu mengharap bantuan terhadap resellernya. Padahal teman-teman yang saya pelajari adalah di bisnis ini, bisnis kita memang bisnis sendiri. Ya, akan tetapi bisnis kita perlu yang namanya mentor, tetapi tidak perlu menggantungkan harapan kepada mentor Anda. Punya calmit celomrah, coach. Ya, mohon maaf kalau misalkan ada persamaan nama ya. Nah, jadi ketika kita selalu mengharapkan kepada orang lain, wah, mentang-mentang dia pengusaha, mentang-mentang dia punya nama baik di kampungnya, sehingga dia mau apa ya, kata kasarnya kita tuh terlalu mengharap besar. Terlalu berharap besar kepada Ceromlah yang baru bergabung itu karena beliau punya image yang baik. Tiba-tiba Ceromlahnya nggak gabung. Ketika disuruh pertemuan, batang hidungnya pun nggak datang, nggak lihat sama sekali. Hingga akhirnya apa? Reseller baru yang tadi malah down. Itu banyak loh kejadian kayak gitu. Ya, ini yang dinamakan dengan namanya testing time, teman-teman. Ada yang tahu testing time itu apa? Testing time itu adalah ujian, ya. Halangan, tantangan, rintangan, hambatan itu udah pasti ada. Udah pasti ada. Mau teman-teman bisnis apapun. Jangankan bisnis lah, hal kecil aja lah. Teman-teman misalkan pergi ke kamar mandi, ya. Karena kita nggak tahu kamar mandi itu entah itu licin, entah itu airnya nggak ada. Itu kan halangan tantangan. Apalagi kita berbisnis. Apalagi kita buat memperjuangkan keluarga kita. Apalagi kita buat memperjuangkan orang-orang yang kita sayangi. Nah, apakah gak ada halangan? Tentu banyak, teman-teman. Inilah yang dinamakan dengan testing time. Sebuah ujian ketika kita pertama kali bergabung. Nah, kita rangkum, ya. Saya ada 4 poin di mana testing time ini teman-teman pun khususnya reseller-reseller baru. Kalau misalnya buat reseller ramai ini hanya sekedar mengingatkan sebuah ujian itu di mana Anda mengerti yang saya maksudkan selalu ada ujian dalam kehidupan ya. Ada 4 tahap ujian di bisnis syariah ini. Ujiannya nggak kelar-kelar ya bagus. Kalau misalnya nggak kelar-kelar berarti teman-teman selalu berjuang. Kalau misalkan ujiannya nggak kelar berarti ya teman-teman meninggal gitu. Selama kita hidup, selama kita bernapas, selama kita ada paru-paru ya halangan, tantangan, rintangan ya udah pasti ada. Sukses butuh proses, bukan protes, betul. Nah, saya akan bahas 4 ujian di mana tahap dasar ini buat teman-teman yang baru bergabung jadi reseller divisi syariah ini. Kita akan bahas satu persatu yang insya Allah mudah-mudahan nanti teman-teman paham dan cara mengatasinya seperti apa. Sesuai dengan insya Allah sesuai dengan janji saya tadi, nggak janji sih ya, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, nanti akan saya bahas bagaimana 5 menit teman-teman bisa closing dari online. Ya, caranya simple dan itu sering teman-teman lakukan. Terlalu mudah untuk diucapkan. Dan emang mudah diucapkan. Yang pertama adalah sulit rekrut reseller baru. Ya, sulit.
menginformasikan bisnisnya. Karena apa? Karena kita terhalang. Misalkan banyak nih di video-video saya sebelumnya di YouTube saya, banyak yang komen dan di komen di video saya itu banyaknya, Kang saya gaptek Kang. Bisa nggak sih saya sukses? Kang saya nggak bisa jalani bisnisnya Kang. Saya terkendala, saya di pedalaman bukan di pertengahan. Nah, yang tinggal di pedalaman nih, ya biasanya terkendala sinyal. Ya nggak udah mah terkendala sinyal, mau prospek offline jauh gitu kan. Nah itu kebanyakan orang itu susah dalam rekrut reseller baru, susah dalam menginformasikan bisnisnya karena terkendala sebuah yang namanya gadget ataupun sinyal dan lain-lain. Padahal itu udah, nah di tahap ini banyak sekali pemula yang layu sebelum berkembang, banyak yang hanya gagal mengundang saja akan tetapi sudah down. Padahal di tim kita teman-teman ya, kalau teman-teman ikuti prosesnya, kemudian ikuti sistemnya, kemudian ikuti support sistemnya seperti apa, kita udah siapkan ya, kita udah siapkan. Hal kecilnya aja, ini kita lagi Zoom sharing. Ya, kita lagi Zoom sharing menyatukan satu visi kita, satu misi kita, satu impian kita. Siapa sih di sini yang misalkan teman-teman yang belum punya rumah pasti pengen punya rumah. Kalaupun misalkan teman-teman udah punya rumah, pasti pengen lagi. Nah, di sini adalah salah satu tempatnya loh. Disuruh pasang aplikasi Zoom, belum pada mau. Nah, ya, itu adalah hal kecil, hal sepele padahal. Bilang ini RAM-nya nggak kuat, HP-nya nggak support dan lain-lain. Bohong. Ya, semua masalah itu pasti ada solusi. Semua masalah pasti ada solusi, teman-teman. Suara nggak kedengeran, yang lain jelas nggak kira-kira? Nah, kenapa kita bisa katakan susah dalam menginformasikan bisnisnya? Udah ada yang masuk ke WA kita, udah ada yang diundang ke kita, nggak closing juga. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai mentornya? Ataupun misalkan kita sebagai reseller baru, apa sih yang harus saya lakukan? Pertama adalah teman-teman yang harus lakukan adalah banyak belajar. Sering lihat video presentasi. Karena kebanyakan orang yang susah closingnya adalah mereka yang benar-benar kurang dalam masalah presentasi. Kak Aris dan saya mah baru, nggak mungkin bisa langsung presentasi. Iya. Makanya disitulah teman-teman sebagai reseller baru minta bantuan terhadap mentornya akan tetapi dibatasi. Cukup 3 sampai 5 kali teman-teman yang sebagai reseller baru melihat dan mendengarkan serta melakukan apa yang leader kita lakukan. Kalau saya dulu belajarnya kayak gitu. Saya belajar sama Kang Dani. Kang Dani ini ada calon reseller nih mau tahu tentang bisnis ini. Nah, Kang Dani bilang, oke siap Riz, saya bantu ya. Kang Dani nggak bantu banyak. 3 sampai 5 kali udah cukup. Nah, sisanya apa? Saya yang belajar presentasi. Saya yang belajar presentasi. Kemudian setelah presentasi, apa yang harus saya lakukan? Kenapa masih gagal closing? Kenapa masih belum pada bergabung? Akhirnya apa? Saya melakukan evaluasi terhadap leader saya. Saya evaluasi terhadap sama Kang Dani. Apa sih yang membuat saya kurang dalam presentasi? Apa sih yang membuat orang belum yakin terhadap bisnis ini? Padahal perusahaannya jelas, legalitasnya mantap, produknya udah luar biasa banyak dan mantap, ya. Dan tentunya ini sulit dalam rekrut reseller baru ya, emang dasarnya adalah kita kurang belajar mau presentasi. Kurangnya kita mau mendengarkan dan melihat video presentasi mentor-mentor kita. Ya, ini baru tahapan pertama. Di sini ada 4 tahapan, di mana 4 tahapan ini adalah tahapan dasar yang membuat teman-teman nanti mendapatkan sebuah testing time atau ujian. Tapi ada ujian yang paling enak di nomor 4. Makanya buat teman-teman yang lagi nonton jangan pada keluar dulu ya. Saya akan bahas ada ujian yang paling enak yaitu di nomor 4. Nah, yang kedua adalah sulit mendapatkannya orang yang aktif. Sulit mendapatkan orang yang aktif. Benar nggak kira-kira buat teman-teman di sini? Udah banyak orang yang bergabung, tapi orang yang aktif belum dapat.
Banyak ya kira-kira. eh Kang, saya udah apa namanya udah banyak bergabung nih reseller-reseller baru, tapi belum ada satu frekuensi sama kita. Belum ada yang satu pemikiran dengan kita. Belum ada yang satu visi, satu misi dengan kita. Nah, mungkin itu adalah kendala yang di mana kita rasakan. Semua pasti merasakan. Orang yang udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, semua pasti merasakan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah ujian yang di mana dasar sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan udah paham nih ujian-ujiannya, jangan kata kasarnya tuh udah banyak yang bergabung jadi reseller, teman-teman biarin. Jangan ya. Jangan sampai kenapa? Karena tugas kita belum selesai, ujian kita belum selesai. Wong ujiannya baru satu dan menuju tahap kedua kok ya. Tahap kedua aja misalkan teman-teman belum ada leader yang aktif, belum ada mentor yang aktif pun misalkan teman-teman banyak-banyak ya. Di jaringan misalkan teman-teman udah punya tim 10 di kiri, 10 di kanan, yakin 20 orang tersebut nggak semuanya aktif. Nah, kenapa kayak gitu? Karena mereka belum benar-benar menguasai startup, belum benar-benar menguasai memulai dengan orang yang baru. Karena orang-orang reseller-reseller baru itu yang dipelajarinya beliau cuma satu, yaitu bagaimana caranya presentasi, bagaimana caranya bisa menjelaskan hal-hal mengenai perusahaan kita kepada orang lain. Belum diajarkan bagaimana caranya cetak leader yang aktif, cetak reseller yang aktif, belum dirasakan dan belum dipelajari. Nah, tugasnya adalah seorang mentornya kita ngasih materi dan ngasih pembelajaran bagaimana caranya menghidupkan yang reseller-reseller baru kita. Nah, paham ya sampai sini? Banyak pasti? Banyak. Ya. Yang ketiga, sudah pertama sulit dalam mendapatkan reseller baru, sulit menginformasikan kepada orang lain, ditambah ujian yang kedua itu sulit mendapatkan reseller yang aktif. Saya yakin nih di tahap kedua nih pasti banyak ya. Ada yang dimasukin grup, grup isinya 200 orang, yang aktifnya leadernya aja 1 orang. Di grup ada 1.000 orang, yang aktifnya 10 orang. Padahal kunci dari bisnis ini adalah ketika teman-teman jalani online. Ketika teman-teman jalani online, kuncinya adalah bagaimana caranya sebuah grup itu hidup. Kita jujur-jujuran nih, saya mau nanya nih kepada semua partisipan di Zoom. Sekitar ada 498 orang. Di sini siapa yang teman-teman bergabung di sebuah grup leadernya, tapi teman-teman nggak pernah eh, jawab atau misalkan teman-teman nggak pernah ramaikan itu grup itu? Ayo, siapa? Jujur-jujuran, jujur-jujuran. Masih ada nggak waktu nggak, Kang Irfan? Masih mau lanjut nggak kira-kira teman-teman? Nah, sini coba jujur-jujuran ya. Di sini siapa yang masuk grup tapi teman-teman gak mau meramaikan grup itu. Kalau misalkan teman-teman hanya numpang di grup tapi nggak mau meramaikan grup itu, ya mohon maaf, gimana Anda mau berkembang? Padahal grup itu adalah sebuah fasilitas, ya, di mana itu adalah ajang pembelajaran yang benar-benar membuat teman-teman nanti akan paham. Teman-teman misalkan nggak paham, masa ditanyakan di grup presentasi, kan lucu, gitu ya. Kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak. Biasanya yang kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak tuh biasanya kebanyakannya gitu. Kebanyakannya tuh websitenya juga kadang-kadang ada, kadang-kadang Senin Kemis, kadang-kadang enggak ada 1 minggu bonusnya. Saya yakin nih orang yang aktif di grup adalah mereka yang dapat bonus. Makanya kalau saya pribadi menekankan kepada seluruh jaringan, kepada seluruh tim, gimana caranya grup itu rame dulu. Jangan nunggu bonus dulu baru aktif. Tapi aktiflah dulu baru bonus datang. Karena apa? Karena dengan semangat, dengan impian kita, dengan istiqomah kita,
dengan diskusi di dalam grup itu akan lebih mempercepat kita untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan di mana ilmu pengetahuan ini dipakai untuk bisnis dan ketika berbisnis barulah kita bisa presentasi yang akhirnya terjadilah closing. Nah, ada kaum yang satunya lagi kalau di grup kaum nyimakers. Kak, saya mah nggak aktif di grup, saya mah nggak mau komen, tapi saya mah kaum nyimak aja. Pasti banyak, banyak. Nah, kaum nyimakers termasuk teman-teman di sini nih yang 500 orang ini. Ketika saya sapa, apa kabar? Ketika saya tanya, lanjut nggak ini? Yang jawab paling 10-20 orang. Ingat ya, semangat dulu baru dapat bonus yang besar. Jangan dulu dapat bonus baru Anda semangat. Kalau dapat bonus baru semangat itu mah biasa, ya. Anak kecil juga bisa dikasih uang dulu baru lari, baru seneng jajan, baru seneng ke toko. Nah, kita jangan seperti anak kecil itu. Yang ketiga, yaitu sulit menciptakan dan mendapatkan seorang leader. Ya, Kang Aris, ya udah banyak nih reseller yang bergabung. Yang kedua, banyak nih orang yang aktif. Tapi kok susah ya ciptakan leader yang satu frekuensi dengan kita. Susah ya menciptakan dan mendapatkan leader yang benar-benar apa namanya paham seperti kita. Bener nggak kira-kira? Saya yakin nih, karena emang untuk dapatkan leader itu poinnya 1001. Tapi kalau bisa teman-teman ya, karena yakin nih teman-teman yang sering ikut Zoom, yang sering ikut ke pertemuan, yang sering ikut pembelajaran dan training, saya yakin teman-teman nggak perlu mendapatkan leader, tapi teman-teman pasti menciptakan seorang leader. Mendapatkan itu lebih susah daripada menciptakan. Maka dari itu kita ciptakan leader. Tempatnya di mana? Di sebuah pertemuan. Mau pertemuan online, mau pertemuan offline, teman-teman sering dan rutinlah ikut pertemuan. Kalau saya pribadi yang saya rasakan adalah ketika saya mau mencetak dan membentuk seorang leader, saya lebih enak di dalam offline, di dalam pertemuan secara offline. Kenapa kok bisa gitu? Karena beda sekali auranya dan mentalnya seperti kita di Zoom. Beda seperti kita di online. Beda banget ya. Lebih susah. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman sering ikut pertemuan secara offline, apalagi teman-teman yang udah bisa beli motor secara cash di bisnis ini nih, apalagi beli mobil, beli Pajero, tapi susah ke pertemuan. Waduh, itu pegang keningnya tuh panas atau dingin. Jadi ini bisa menjadi masa yang membuat stres, satu persatu orang aktif, yang aktif pun bisa jadi mundur, ya. Yang istilahnya yang aktif, kemudian yang sering komunikasi pun kebanyakan orang mundur untuk mencetak sebuah leader. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena emang pendidikannya berbeda. Akan tetapi ketika teman-teman udah berhasil nih jadi seorang pemimpin, benefitnya itu banyak sekali. Bukan hanya untuk sebuah bisnis, akan tetapi teman-teman pun sebagai laki-laki teman-teman adalah pemimpin. Entah itu pemimpin di keluarga, sebetulnya kehidupan di bisnis syariah ini yang kita ajarkan, bukan ajarkan, yang sama-sama kita pelajari, yang terutama yang saya rasakan itu adalah sebuah perubahan kehidupan, sebuah perubahan kepemimpinan di mana kita lebih cepat dewasa. Ya, apalagi teman-teman yang sering ikut pertemuan udah pasti jiwanya kebentuk, karakternya kebentuk. Kemudian apa namanya rasa kepemimpinan, rasa solidaritasnya itu pasti ada. Maka dari itu teman-teman ketika mau daripada mendapatkan leader lebih baik cetak yang namanya leader. Eh, Bisa dipahami jelas sampai sekarang? Ada paham? Ada gambaran nggak? Kalau nggak ada gambaran, insya Allah saya ulangi dari awal.